Rabu, 6 Maret 2024. Ruang Rapat Dewi Sekardadu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Pengelolaan aspirasi dan pengaduan layanan publik, usulan dari Dinas Kominfo, beberapa item penting yang nanti kita bicarakan terkait pengaduan, bukan terkait aspirasi. Jadi ini sudah kita bicarakan di internal ya, di internal kami kita sudah pernah bicarakan, akhirnya jadi rancangan ini pengelolaan aspirasi dan pengaduan yang secara rujukan sebenarnya sudah ada Permenpan 18 Permenpan 62/2018 tentang pedoman sistem pengaduan layanan publik secara nasional. Ya, secara nasional. Oke. Publik nasional atau secara nasional? Anissa? Publik nasional atau secara nasional? Nggak, mumpung ini di highlight ya, di highlight Anissa dicek nanti ya. Oke. Pedoman sistem pengaduan pelayanan publik secara nasional, ya. Ini kita ngomong sistem pengaduan yang secara usulan dari Kominfo itu dia mau nambahin aspirasi, karena di pengaduan yang tidak berkadar pengawasan itu ada aspirasi. Makanya si Kominfo minta judulnya ditambahin aspirasi. Kita berdebat panjang tentang masuknya kata aspirasi, ya, masuknya aspirasi ke judul, karena sebenarnya menurut kami tidak perlu dan terus terang aja Kominfo tidak bisa memberikan contoh yang clear begitu kita Kominfo atas nama Kominfo, kami ngundang atas nama Kominfo pada saat itu. Tidak bisa memberikan contoh yang tidak sama dengan jenis pengaduan layanan publik yang tidak bersifat tidak berkadar pengawasan, gitu. Tapi karena nggak ada salahnya juga pada saat judul itu kita tambahin dengan aspirasi, karena maunya mereka judul itu harusnya menggambarkan apa yang ada di dalam gitu. Pada saat orang itu nggak baca di dalam, dia pasti tidak memahami bahwa pengaduan itu ternyata yang tidak berkadar pengawasan itu bisa jadi itu aspirasi. Nah, biar mereka pembaca itu tidak salah, tidak langsung cun bahwa pengaduan itu termasuk juga aspirasi, mereka maunya ada di depan, gitu, maunya ada di depan. Meskipun kita kesulitan, sebenarnya saya kesulitan untuk memasukkan skema aspirasi itu di jenis yang mana gitu. Jenis aspirasi, apakah ada jenis aspirasi sendiri atau dia masuk di salah satu dari dua jenis pengaduan.
Tapi nggak apa-apa lah, saya mau manut aja kalau memang maunya seperti itu, biar yang lain itu paham bahwa pengaduan itu termasuk di dalamnya ada aspirasi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, monggo Pak Zuron dari Kominfo. Sebenarnya skema Perbup ini maunya seperti apa? Skemanya kayak apa? Apa aja yang mau diatur? Barangkali ada pembatasan ruang lingkup, pembatasan permasalahan, atau malah melebarkan permasalahan. Apa saja yang mau diatur, monggo silakan disampaikan. Atau kebutuhan dari perangkat daerah itu sebenarnya apa? Monggo silakan Pak Zuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pram atas waktunya dan fasilitasi dari bagian hukum terkait dengan Perbup ini. Jadi memang Firda ini kan kalau di Kominfo itu kan analis pengaduan ya. Saya nggak mau melihat dia tidak lebih sibuk dari teman-teman yang lain, karena yang lain kan harus ngider untuk cari berita dan buat konten. Jadi jangan sampai Firda tidak ada pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Iya. terkait terkait dengan pengelolaan pengaduan, memang selama ini kita belum punya landasan hukum di tingkat kabupaten yang seyogianya memang meskipun sudah ada SP 4N lapor yang berlaku secara nasional, tapi sebaiknya ada dasar hukum yang bisa mengakomodasi dan mendasari terhadap pengelolaan pengaduan yang ada di pemerintah kabupaten. Karena span lapor sendiri secara sistem ini juga banyak dikritisi, terutama oleh teman-teman pegiat layanan publik ya, karena memang desain awalnya memang tidak seperti itu, apalagi kemudian setelah terintegrasi dengan ombudsman dan sebagainya, akhirnya tidak jelas konsepnya menurut teman-teman terutama JPIP ya, di Jawa Pos Institute for Autonomy. Jadi yang ngerjakan itu informasinya si siapa ya? Patiro and the gang kan gitu, untuk span lapor. Sehingga memang kemarin ketika kita diskusi terkait dengan mazhab mana yang kita pakai, akhirnya kita sepakat mengacu di Permendagri yang notabene mungkin lebih akomodatif terhadap problematika yang ada di lapangan. Tempo hari ketika kita dapat nilai pelayanan publik yang kurang baik yang di tahun 2022 itu, akhirnya kan muncul beberapa alternatif yang kemudian kita coba untuk memasukkan di dalam Perbup ini. Salah satunya ketika si Kementerian PAN itu lebih ke arah digitalisasi, tetapi ternyata Ombudsman sendiri masih mengakomodasi terkait dengan pengaduan yang lewat manual. Contoh buku aduan, kotak saran dan lain sebagainya, itu yang di dalam konteks span lapor tidak diakomodasi, tetapi memang disarankan untuk kemudian dimasukkan di dalam form manual. Jadi diisikan di form manual, sehingga memang perlu kesadaran ekstra dari teman-teman pengelola yang ada di OPD untuk kemudian memasukkan aduan itu ke dalam span lapor. Yang melaksanakan baru RSUD dan Dinkes sejauh ini, yang lainnya wallahu a'lam bishawab kan gitu, tidak terpantau dan tidak bisa ditelusur tindak lanjut dari aduan yang disampaikan secara manual, apalagi yang terserak di media sosial. Nah, kalau saya selama ini memang memantau beberapa akun media sosial, tetapi tidak bisa semua itu kemudian menyampaikan secara person ya, artinya pendekatannya personal, tidak
by system ke teman-teman yang bisa menindaklanjuti. Jadi contoh misalnya ono PJU dilaporkan nang info Gresik atau traffic light yang mati masuk di Gresik Sumpek, itu ya aku WA Ditra atau Utut kan gitu untuk kemudian ditindaklanjuti. Tetap bisa ditindaklanjuti, di foto dan kemudian kita up di media, tetapi itu kan random banget kan gitu, sehingga memang diperlukan satu sistem yang barangkali bisa untuk mengorkestrasi terkait dengan pengaduan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di nawakarsanya Pak Bupati itu ada muncul target terkait dengan pengaduan itu berbunyi pengaduan masyarakat sampai level RT RW. Itu yang kemudian di 2022 itu sempat muncul Wadul Guse aplikasi, meskipun Kementerian PAN sebenarnya tidak mengizinkan kita untuk membuat aplikasi lagi karena secara sistem itu tidak bisa terintegrasi dengan Span Lapor. Akhirnya ya setengah makso kita bikin sampai di 2023 itu rencananya mau disosialisasi dan disimulasikan, tetapi setelah direfocusing akhirnya jadi wallahu a'lam bishawab lagi gitu kan. Itu terus kemudian aplikasi lokal ini apakah kemudian perlu kita atur untuk kemudian bisa memfollow up dari nawakarsanya Pak Bupati, karena kalau kita terjemahkan sebenarnya kalau Span Lapor pun sudah nggak sampai level RT RW, tetapi sudah by person yang bisa mengakses aduan itu gitu loh. Jadi memang ini yang barangkali nanti perlu kita diskusikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan aspirasi, memang mengadu itu tidak sama dengan mengide, Pak Pram ya. Contoh misalnya di satu sekolah itu ada pungli misalnya. Nah itu ketika wali murid mengadu bahwa ada pungli, itu termasuk jenis pengaduan yang berkadar pengawasan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba koyo enak iki misalnya sekolahan nyediakno pakaian olahraga gratis buat muridnya, ini bukan pengaduan tapi mengide kan gitu. Nah ini barangkali nanti terkait dengan aspirasi ini juga perlu kita diskusikan, karena memang mekanisme penampungan aspirasi kita selama ini yang bottom up, yang struktural itu kan musren ya, musren bank desa, kecamatan, kabupaten, itu sih mekanisme strukturalnya. Pokir dan pokir ya, pokir itu pakai aplikasi ya, aplikasi itu person bisa ngakses ke situ. Harusnya akun masyarakat itu sudah dibuka sih. Di beberapa Sudah diatur itu? Sudah ada pengaturan selevel pergub atau apa gitu? Enggak ada ya? Enggak ada. Nah ini yang barangkali nanti perlu diskusi, termasuk nanti kalau mungkin yang di sini baru SOP terkait pengaduannya, nanti SOP aspirasinya seperti apa. Artinya ketika aspirasi ini masuk, siapa yang kemudian harus mengelola, kemudian meneruskan ke unit-unit teknisnya, kemudian skema elaborasinya kayak apa, termasuk nanti mungkin PIC utamanya berarti kan Bapeda gitu kan, untuk kemudian menampung dan menindaklanjuti. Karena ya pengaduan pun terus terang ada yang bisa langsung diselesaikan, ditindaklanjuti. Contoh misalnya jalan lubang itu kan ada yang bisa cukup URC, tapi ada yang harus menunggu perencanaan, penganggaran dan seterusnya untuk kemudian diperbaiki dan seterusnya. Ya setidaknya kalau teman-teman di media ya itu berharap ketika ada pengaduan itu dijawab dulu, ada respon. Jadi memang penekanannya di time responnya terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai platform itu. Nah tindak lanjutnya ini kita bisa jelaskan by progress melalui kanal-kanal publikasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Itu mungkin itu Pak Pram, beberapa hal yang barangkali bisa didiskusikan terkait dengan pergub ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuron. Sebelum ke detail-detail, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke detail-detail secara umum? Ada? Skip? Ya. Sangat jelas. Apakah pemerintah daerah tidak
mengatur pemerintah. Dalam hal ini pasal 14 pemerintah yang melaksanakan pelayanan pengaduan fasilitas kabupaten Sleman. Pasal 14. Oh itu masuk. Saya masuk detail tapi nggak apa-apa. Yes, ayo. ASN dalam hal ini peran utama di dalam dalam ranah ini ya Pak. Tapi di dalam dasar hukumnya memang ASN belum masuk dalam sistem 14 dulu. Pemerintahnya aja sendiri, pemerintah lagi. Terus di Itu maksudnya pemerintah daerah gitu. nah ya itu pemerintah apa di dalam situ? Apakah Pergub bisa mengatur pemerintah? Pemerintah daerah. Pemerintah itu kan pemerintah pusat. Pemerintah daerah artinya ini di Pergub ini memang yang mau kita ambil adalah skup pemerintah daerah gitu ya. Oke lanjut. Terus untuk ini kan yang paling peran utama kan di ASN ya yang ada di dalam ini ya. Untuk mengingatnya undang-undang ASN itu belum masuk. Undang-undang ASN masukkan. Terus yang nomor 15 peraturan Bupati Gresik juga ada Gresiknya. Sementara itu Mau sing peraturan Bupati Gresik apa sih? yang 15. Ya. Oh ya. Oke. Ada lagi? Sementara itu dulu. Oke. Kayaknya mulai awal ya. 4 aja lah, pasal 4. Itu kok diperbaiki atau barangkali ada penambahan. Ruang lingkup ini bukan ruang lingkup Pergub ya, tapi ruang lingkup pengaduan. Ruang lingkup penanganan pengaduan, bukan ruang lingkupnya Pergub ya ini ya. Nah, ruang lingkup Pergub untuk ngomong sing A itu kelembagaan, sing B itu, sing A itu nanti bakal ngomong kelembagaan, sing B itu ngomong masalah cara penyampaian. Ya, oke. Ini ruang lingkupnya bukan ruang lingkup Pergub, tapi ini ruang lingkup penanganan pengaduan. Ya. Kelembagaan. Diceritain dulu aja Mas Suron. Kelembagaan ini kelembagaan pengelola pengaduan pelayanan publik ini yang di pasal 5 ayat 2 itu skemanya saja jadi kayak apa sih? Ya, kalau yang selama ini kita SK-kan Pak Pram itu memang yang ada di tingkat kabupaten ya. Cuman problemnya ketika ombudsman itu melakukan penilaian yang di sampling beberapa OPD itu minta ada SK yang di OPD. Meskipun sempat waktu di pembahasan itu ketika sudah ada tertera nama pengelola pengaduan yang ada di OPD itu sudah mencukupi. Cuman nggak tahu perkembangan terakhir kemarin seperti apa yang dari ombudsman Birda. Yang struktur yang kabupaten sama yang OPD. Kalau kemarin itu yang hasilnya ombudsman beberapa OPD itu memang yang belum pakai SK OPD itu masih bisa diakomodir lewat SK bupatinya, dan itu fine aja sih kayaknya. Soalnya nilainya udah bagus yang kemarin dari dimensi pengaduan udah. Iya, karena nilainya sudah bagus akhirnya kayak gak butuh musik yang diperbaiki. Iya. Oke. Pembina itu siapa? Bupati. Bupati. Pengarah? Potong selesai. Ini tadi belum selesai.
PKS ya, Pak. Oh, iya. Saya mohon pamit. Siap, tidak apa-apa, Pak. Lanjut yang Monggo. lainnya ya. Kalau mau itu juga tidak apa-apa, Pak. Mau ini terbuka untuk umum. Iya, iki kula pun enten acara ya. Dibagi kali. Di hasil media monitoring termasuk YouTube-nya Bagan Hukum paling banyak ini Pak. Saya ceritain kalau Sentimennya positif. Iya, iya, monggo. Kita nggak rapat ya, kita podcast aja ya. Ada tertarik ke kamu itu. Enggak. Karena penerimaan bukan pajak ya. Kau dong. Nggak tabonet. Evin, lanjut Vin. Pengarahnya Pak Sekda. Pembina itu Pak Bupati. Iya, pengarahnya Pak Sekda, saya ingat dulu. Oke, artinya nih, Anissa ya, Anissa. Ayat telu pembina sebagaimana merupakan bupati, ojo merupakan pokoknya bupati dirupak-rupak. Tidak apa-apa, aku wis duwe oret-oretane. Aku tinggal memang belum masuk ke apa draft. Saya udah punya oretane. Bupati selaku pembina melakukan pembinaan atau kayak gitulah. Nanti yang penting clear dulu siapa orang-orangnya dan ngapain karo tata kerjanya. Pengarah itu Pak Sekda, oke ya. Penanggung jawab Kepala Dinas Kominfo. Pimpinan perangkat daerah, maksudnya berarti yang 4B ya. Oke, Firda. Ayat 4B, pimpinan perangkat daerah itu penanggung jawab. Oh iya. Berarti ini Kepala Dinas Kominfo. Oh enggak. Loh, aku takut beda. Soalnya Oh, tulisanku ini wis tak orek-orek kok ini Kepala Dinas Kominfo. Kayaknya. Oh iya, betul. Yakin? Iya kayak. Benar. Anggap aja benar Pak. Loh, ojo ngono iki. Enggak kayaknya iya, soalnya ini aku Kalau dibully wong nang komen YouTube loh. Pimpinan perangkat daerah selaku penanggung jawab pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Pimpinan perangkat daerah atau ini Kepala Dinas Kominfo. Berarti semua kepala OPD. Semua kepala OPD. Ini saya ingat tuh pakai skemanya Permendagri. Iya. Makan Loh enggak, maksudnya itu apakah benar Permendagri, tapi pada saat ini jadi interbukan harusnya kita sesuaiin gitu. Penanggung jawab pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Lingkungan Hah? Pemerintah daerah. Siapa ini? Kalau di pemerintah daerah SKmu kok- pengaduan ya apa susunannya? Yang sekarang existing. Atau awakmu nggak nah SK pengaduan? Buka aja. Buka aja. Gak iso, awakmu gak iso connect nang server. Coba yang buka nang kono. Kalau mengamanahkan masing-masing OPD untuk kemudian menyusun SK sendiri gak perlu diatur di sini ya? Atau Enggak apa-apa. nggak apa-apa? Jadi Makanya kelembagaan di tingkat kabupatennya kayak gini, nanti di tingkat OPD-nya kayak gini. Iya. Ya. Makanya ini sing kita bahas kan itu. Kalau aku nangkepnya ya Pak ya, waktu aku bikin ini penanggung jawab itu memang untuk setiap OPD-nya. Jadi buat getok setiap OPD-nya itu ada penanggung jawabnya dan itu kepala OPD. Oke, berarti di lingkungan perangkat daerah, duduk pemerintah daerah ya. Iya, kalau aku nangkepnya.
Oke, perangkat daerah bukan pemerintah daerah. C. Kepala dinas sebagai pejabat pengelola pengaduan itu siapa? Kepala Dinas Kominfo. Kepala Dinas Kominfo. Bukan itu, Kepala Dinas Kominfo. Tapi di pasal 168 kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi, dinas komunikasi dan informatika kabupaten. Enggak, maksudku clear ya. Kepala dinas itu yang dimaksud di sini adalah Kadis Kominfo. Clear? Ya. Ya, oke. Sekretaris perangkat daerah dan kepala bagian organisasi, pejabat penghubung. Adalah maksudnya Pejabat penghubung di Kominfo siapa? Di level pemerintah daerah maksudku. Pejabat penghubungnya siapa? Kalau pejabat penghubung itu kan sebenarnya kalau di OPD mereka yang bertanggung jawab untuk Kalau mendistribusikan. di level daerah ada nggak? Admin kabupaten. Admin koordinator. Admin koordinator. Admin Koordinator. siapa itu? Tapi nah itu kalau di Permendagri itu dijadikan satu sama pejabat pengelola pengaduan kalau aku nangkap. Jadi Kominfo itu fungsinya langsung satu, dia admin koordinator tapi juga yang bertanggung jawab gitu. Apakah perlu kalau di Permenpan itu bunyinya admin koordinator Pak Pram. Kalau di Permendagri bunyinya berubah jadi pejabat pengelola pengaduan. Positioning Kominfo di situ. Jadi koyo PPID itu dia pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya yang kabupaten. Sama dengan yang pengaduan itu juga pejabat pengelola pengaduannya itu Kominfo. Berarti pejabat penghubungnya posisi di OPD. OPD. Maksudku apakah nggak ada di level pemerintah kabupaten pejabat penghubung yang di level kabupaten? Nah, ini mau kan Itu bunyinya. di level Langsung sing di kabupaten itu sampai dengan itu mau toh admin Admin koordinator. koordinator. Itu dijabat oleh Kominfo. Tapi dibunyikan pejabat pengelola pengaduan di Permendagri. Kalau jawab itu kepala OPD ya? Tanggung jawab Pak OPD. Di lampiran itu muncul nggak penanggung jawab? Lampiran itu. Ini Iya. di SK-nya Pak. Di lampiran itu. Oh, Pak, ini. Ya awakmu duit apa? Lampirannya. Oh, Nggak dicetak. Tapi ono kan? lupa aku Pak. Ada. Lampiran SOP gitu. Lali ya aku dengar lagu. Pengarah bertanggung jawab ke pembina. Yang E itu kepala bagiannya dua ya. Yang atas itu kepala bagiannya yang punyanya dewan, yang bawah itu kepala bagian yang punyanya sekretaris daerah itu. Pasal berapa? E 5E pasalnya. Itu ya maksudnya. Kan kepala bidang, garing bagian, garing inspektur pembantu atau jabatan fungsional yang diserahkan pada Sekwan, kepala ya. daerah dan kepala bagian pada sekretariat daerah ya. Itu bedakan yang atas itu kepala bagiannya punyanya sekwan, yang bawah itu kepala bagian punyanya sekda gitu. Yang E mungkin DPRD. Yang itu DPRD, sekretariat DPRD, bukan sekretariat daerah.
Iya, mau nggak? Iya. Terus apa yang bawah itu nggak usah. Atau yang atas Kepala bagian sekretariat daerah kan juga kapek juga, kan kepala bagian juga. Kepala bagian yang punyanya mana sekwan kan juga kepala bagian juga. Kalau diskusi yang selama ini berkembang khususnya untuk sekda ya, sekda itu usulan dari teman-teman bagian memang tidak perlu ada pejabat penghubung di masing-masing bagian karena frekuensi pengaduan yang ditujukan ke bagian itu memang sangat sedikit ya, sangat sedikit sehingga kemarin memang ketika dimunculkan ada pejabat penghubung di bagian itu juga ada yang masih resisten gitu. Nah, diusulkan untuk kemudian untuk sekretariat daerah itu cukup ada satu untuk unit pengelola pengaduannya itu yang di Penghubungnya. di Dan itu satu Ortala. itu Ortala apa Ortala yang kemarinnya. Ortala ya. Ortala saja ini kita menang, Mas. Enggak, yang itu kan pejabat pelaksana tuh. Ya, pejabat penghubung di sekretariat daerah itu Ortala, ya kan? Terus Di Sekwan pelaksana, pejabat pelaksana sekda sampai itu sekretariat DPR. Itu kan ada dua. Pejabat penghubung itu yang Iya. itu kan Jadi maksudnya Pak Sat nggak perlu mulai perangkat daerah dan kepala bagian pada sekretariat daerah itu nggak perlu gitu ya Pak? Iya. Iya, benar itu diatur. Jadi nggak perlu lagi kata-kata itu. Yang namanya kepala bidang, kepala bagian, inspektur Iya, itu wis. posisinya ya memang posisi perangkat daerah. Kepala bagiannya Sebenarnya. siapa? Yang Sebagai sebagai pelaksana. kepala daerah dan kepala bagian pada itu bagus Ya, sebagai pejabat pejabat pelaksana. Pejabat pelaksananya siapa? Silakan di perangkat daerah masing-masing itu menetapkan. Nang seda, gak apa-apa bagian siapapun, yang penting ojo Ortala, kan gitu kan? Karena Ortala penghubung, gitu kan? Ya wes, oke, benar. Untuk aspirasi atau pengaduan yang tidak berkadar berkadar pengawasan itu fix mau dijadiin satu atau tetap di judulnya seperti itu? Ya Bro, tetap aspirasi atau enggak? Pernah terisi loh, yang di span lapor sing aspirasi, form aspirasi. Pernah. Terus, flowchart-nya ya sing aspirasi. Sama sih, sama kayak pengaduan. Cuman di jenisnya aja. Cuman dia perlu waktu yang lebih singkat untuk merespon 5 hari kerja. Kita sulit membedakannya kan di situ kan Pak. Terus ini kayak misal ada salah satu contoh ya, salah satu kategori aspirasi mungkin bisa dijadikan apa ya acuan. Saya X dari Didorejo, saya beternak ayam kampung 300 ekor per 3 minggu. Yang mau saya tanyakan apakah ada pelatihan atau bantuan untuk peternak ayam mandiri seperti saya ya Pak, karena saya sudah mengalami kematian. Kematian ayam. Kematian semua ayam saya. Itu kan sebenarnya
usulan dari dia mungkin untuk semua peternak yang ada di Gresik untuk difasilitasi seperti itu kan bagian dari aspirasi juga. Nah kalau kayak gitu nanti perlakuannya kan juga sebenarnya sama ada dinas peternakan. Iya, tapi kan jenisnya dia aspirasi dan mungkin perlu tindak lanjut yang bisa kayak ada program yang tercetus dari usulan itu atau seperti apa. Beda dengan tindak lanjut pengaduan yang mungkin hanya menggunakan. Atau barangkali mereka belum tahu aja sebenarnya sudah ada tapi mereka belum tahu gitu ya. Ya bisa jadi, tapi kan kita harus mengakomodir yang seperti ini gitu loh, laporan-laporan seperti Itu masuk aspirasi atas kebijakan pelayanan publik bukan? ya bisa jadi. Ya. Dan itu masuk ke pengaduan yang berkadar tidak berkadar pengawasan, ya, Mbak? Tidak berkadar pengawasan. 15 ayat 3 huruf C. Saran perbaikan atau aspirasi. Ini kan kemarin dimasukkan untuk itu kan. Ya, terus masukkan C. Oke, Anissa turunin lagi Anissa ke 16. Itu B atau C? C ini hilang. Iya. 5 hari itu nanti Di Spanapor. Spanapor ya. Berarti aspirasi itu 5 hari. Yang terkategori aspirasi 5 hari. Aspirasi dan permohonan informasi itu 5 hari kerja untuk respon dari OPD. Berarti perlu nambahkan yang di C. Kalau ditambahkan berarti harus muncul aspirasi sendiri di luar pengaduan tidak berkadar pengawasan. Iya. Karena memang beda ini. Itu permenpan ya, orang ya? Permenpan. Ini permenpan itu. Yang bunyi aspirasi itu permenpan. Tapi dalam permenpan ada 5 hari. Di permenpan bunyi 5 hari. Yang aspirasi itu permohonan informasi. Di permenpan bunyi 5 hari. Ingat dulu. Ini permenpannya harus 2024. Iya. Sudah mau habis. Orang kada luar saya. Orang kada luar saya. Kan selesainya 2024. Tapi itu kalau yang 62 kan Ojo cilik-cilik kok Anissa. Pusing. Ya, itu malah nanggono disimpan dulu ya. Kalau kita hari aja, kalau no hari aja. Terus 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 sudah ya, sudah mulai awal. Kalau aspirasi itu sih ngomong 5 hari kerja, 5 hari kerja itu permintaan informasi. Masih Ya, benar. 5 hari, yang 5 hari itu tidak ada aspirasi, permintaan informasi. Iya.
Siap. Iya. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif. Atau mungkin masuk yang di pengaduan yang bersifat Enggak, ngomong jadi aspirasi. Makanya aku nggak percaya. Lah aku selama ini gitu soalnya Pak, ditegurnya tergantung itu, punya aspirasi, Mbak itu udah dari hari kerja ini aspirasi. Jadi aku terpatri di mindset dulu. Lima hari kerja. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 hari kerja. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif ini klausul BOP sih. Tapi yang jelas bukan aspirasi. Tapi kita mau ada di aspirasi kan? Iya, tahu. Tapi awakmu mau harus menyatakan aspirasi paling lambat diselesaikan dalam 5 hari kerja, yakin? Karena udah ono juga nih, tapi gak apa-apa nek memang awakmu harap nyusun kebijakan seperti itu gak apa-apa. Lima hari itu kan respon maksimal ya, waktu respon maksimal ya, tidak penyelesaian lagi. Respon. Tetap berarti ya, yang 5 hari tetap ya? Tetap ya kan? Tetap aja. Draft 60 kan bisa dihapus toh? Yang aspirasinya. Iya, Iya. yang 5 hari sudah dihapus. Anissa balik, kemana Anissa? Kembaliin yang di pasal 16 itu kan yang draft yang awal itu kan ada C, ya C-nya kembaliin aja. Aspirasi. Iya, tahu nggak? Sebagai bagian dari pengaduan yang dikatakan Iya, makanya itu ben wae. Atau Dan normatif lagi. Bunyikan yang normatif. gak betul, gak muncul mana nang gini gak ada lagi. Awalnya kayak jenis lagi, jenis normatif. Oh iya. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan yang bersifat aspirasi 5 hari kerja, menurut tak? Iya. Tapi apa nggak jomplang sampai yang 15 ayat itu juga yang aspirasi sudah masuk ke situ ketika berkadar pengawasan. Aku minta ke awakmu, makanya itu. Enggak, kalau memang mau ini kan kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Gimana Pak Guru? Berarti aspirasinya nggak usah dimunculkan. Dia masuk di dalam termasuk di pengaduan tidak berkadar pengawasan. Atau untuk pengaduan pelayanan publik tidak berkadar pengawasan yang bersifat aspirasi, gimana kerja menurut tak? Hah? Iya Pak. Tapi terserah pelaksana Sehingga saja. tidak perlu ada pengaturan lain. Atau mungkin ada kaitannya sama ini Pak, mungkin juga beda terkait aspirasi itu mungkin ada skema sendiri yang mungkin bisa dicantol-cantolkan. Singkopin Nggak bisa dicantol-cantol. Karena ini wadahnya cuma sebatas di span lapor juga sih. Kalau mau diatur sekalian ini ya nggak effort lagi. Mau di mana kan aspirasinya kayak gitu. Oh terserah, itu mah terserah. Tak harus sing melaksanakan. Kalau pengaduan aspirasi biar bersama. Iya. Iya. Ya,
Iya. Ya nggak apa kita aja. Aspirasi biar urusan Bapeda kita fokus ke pengajuan. Ya wes, hapusan mana? Cara tenang, cara. Secara materi sebenarnya tidak banyak yang perlu Tapi diperdebatkan. ya, artinya aspirasi yang ada di span lapor kan sudah terakomodir di ayat 3C ini kan? Iya. Ah. Harusnya ya. Yang 5 hari itu. Bukan. Bukan aspirasi. Jadi kita tidak lanjutin ya udah nggak apa-apa kayak gini karena memang perlu kita punya regulasi dia masuk. Salah kok ya. Salah. Iya udah gimana caranya? Enggak usah dijawab. Oh, nggak boleh kan harus direspon kalau pengaduan. Lah iya, tapi kan 14 hari. Iya. Tapi pada saat awakmu dikongkon karo admin span lapor yang dijawab itu kita awakmu 5 hari ya terus piye? Anu apa? Mau pertanyaannya Pak Pram, 5 hari itu di dasarnya apa? Ternyata kan tidak ada referensinya yang di permen. Tahu apa tegurannya nanti lebih ke yang ini kok sebenarnya di lapor yang berkadar pengawasan. Itu teguran dari ombudsman. Jadi ini sih nggak ada masalah. Kalau telat-telat. Kadang-kadang yang bingung ya, kadang-kadang ini loh. Di sini ngomongnya TC Mbak Muga Mbak Durek itu petugas pelayanan pengaduannya yang ngatain. Karena Menpan setelah diterima petugas penghubung ini muncul itu. Ini Permendagri lebih baru dan memang agak berseberangan dengan Permen. Iya. Iya. Karena Permenpan ini pejabat penghubung, terima pejabat penghubung dikasih waktu itu. Sebenarnya lebih teknis sih Pak kalau saya nangkep. Jadi petugas pelayanan itu admin span lapor di OPD. Kalau pejabat penghubung itu ketika ada pengaduan itu yang diketok itu siapa? Oleh petugas pelayanan pengaduannya. Nah ya, Jadi lebih teknis aja, lebih dirinci aja sih kalau saya lihat. udah ada lempar-lemparan ya. Kenapa? Nggak ada lempar-lemparan, ini pejabat penghubung, Iya. ini pejabat pelaksana, nanti nggak lempar-lemparan seperti itu. Enggak, karena kalau petugas pelayanan pengaduan itu kan memang dia yang menghandle span lapornya, sistemnya aja. Untuk dia kemudian sudah dapat jawaban dari pejabat penghubung, itu dia sebatas menginput. Itu petugas pelayanan pengaduan. Tapi kalau pejabat penghubung, dia yang mengkoordinasikan. Oh ini ranahnya bidang ini, saya harus ngomongin ini, gitu. Itu udah di luar kewenangannya petugas pelayanan pengaduan. Jadi yang punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengaduan di OPD-nya itu pejabat penghubung. Gitu. Lebih dirinci aja sih kalau dari Permendagri kalau saya baca. Jadi pejabat pelaksana kalau tidak ada informasi dia tidak bisa jawab ya. Kalau apa? Tidak ada informasi dia tidak bisa jawab di span lapor. Tidak bisa jawab, tapi berarti yang getok kan pejabat penghubung yang digetok. Wah ya. Iya. Kalau dulu pejabat penghubung itu sekaligus menjadi admin admin span lapornya. Oke. Jadi ini lebih dirinci aja. Sama Permendagrinya dirinci aja. Jadi paling tidak ada dua orang di masing-masing OPD itu yang diperankan di dalam pengaduan. Karena memang pengalaman di beberapa OPD itu ternyata kan proses distribusi di OPD-nya yang tidak clear kadang-kadang. Kalau hanya dijabat oleh staf itu kan nggak berani untuk kemudian bisa meminta jawaban yang sehingga memang perlu paling tidak check-in misalnya untuk kemudian bisa mendistribusi pengaduan ke bidang-bidang. Ada lagi? Mi, anak mana kami? Iya, saya lagi dari mana? Aku sulit. Ya Allah, iya. Saya kira sih enggak begitu ya. Secara materi ya, secara teknik penyusunan
masih banyak yang perlu diperbaiki. Pengaduan sebagaimana dimaksud pasal piro huruf apa itu masih banyak yang perlu. Itu nanti kita perbaiki. Tapi secara materi kalau udah clear, cuk, jujur Nanti tetap kita baca ulang sama Irda dan teman-teman yang pengelola pengaduan untuk barangkali ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Pak Nudi dari PU. Kesulitannya Pak selama ini Pak? Iya, Baru baca tadi kan. Baru baca tadi. kesulitannya itu. Perhatikan. Ayo Fir, nang mari Fir. Iya. Ketika Tapi ini sebenarnya masih ada ini lagi sih, cuma katanya mau selesai. Kok jaluk kok mana? Enggak makanya kayak nanya ini. apa ya comment center dikelirkan, kemudian ketika pengaduan difikskan, memang ya kunci utamanya nanti di komitmen OPD itu tidak. Sama belum muncul yang ini sih Pak, gimana pengaduan ini bisa jadi salah satu apa ya kayak sumber penentu kebijakan RPJM. gitu. Sini kan belum muncul juga. Sedangkan itu bisa disebut pengelolaan pengaduan juga kan. Bukannya laporan ada tak di bawah? Oh. Kasih staf ahli tambahan, kasih staf ahli ya itu untuk mengelaborasi, menyimpulkan hasil pengaduan yang perlu di follow up menjadi kebijakan. Nah, punya ini. Ya, punya ini. Iya. Bagus tak? Tapi itu kan kayak komitmen nyerahin udah selesai gitu. Tapi untuk kemudian diolah lagi oleh pemerintah daerah. Loh. Jalan layar. Nah, kalau makanya perlu nggak kira-kira? Itu nomor pasal 4 misalnya. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan publik. Jalan omongannya. Rinci Pak. Laporannya aja loh. Laporannya kalau nggak dimusnahkan Pak Kabupaten ya di forum UPD kan sudah. Nah, apakah perlu diarahkan ke situ juga atau cuma berhenti gini aja udah cukup? Padahal kalau yang diperhubungkan berhenti gini teknis pelaksanaan. Misalnya pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan disampaikan oleh Kominfo pada Bupati untuk kemudian ditindaklanjuti oleh dinas teknis. Referensi perbu tambahan kota lain Belum tambahin. Apa? Belum tambahin. Ya kan sebenarnya itu udah langsung ranahnya pejabatnya. Kan nggak apa-apa aja. itu saja yang penting ya kan dia staff-staff. Oh, bisa aja. Enggak, kalau memang mau dimasukkan, mau ada skema lagi, tak boleh kok. Dalam jangka waktu berapa? 14 hari? 15 hari? Aisyah? Iya, kakek guyon ini. Aisyah sampai Firda itu kakek guyon. Koordinasinya guyon. Kakek guyon akhirnya gak hati-hati. Gege. Ini sudah kita kirim ke provinsi belum? Belum ya. Target waktu Anissa sampai sebelum Lebaran. Sampai sebelum Lebaran ya kita tetapkan ya, berarti seminggu ini Ben Anissa memperbaiki, sekalian Kominfo barangkali ada revisi lagi dalam seminggu ini. Setelah itu kita kirim ke provinsi. Wes, ajuk biar mana ya?
Nanti biasanya di ruangan Pak Pram. Yang ngirim Pak Pram? Iya. Apa? Yang ngirim pesan apa? Iya. Enggak ngajak. Iya. Cucu apa cucu? Gitu ya. Yap. Pak Sat, sampun nggih. Ini wis mari turun. Sentak. Lho. Wis mari turun. Belum. Mangan. Ya wis lah. Kita akhiri. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresik.go.id.